Shalom, selamat malam. Pada hari ini kita akan memulai ibadah pemuda kami. Dan sebelum itu, bagaimana kabar saudara-saudara? Apakah baik? Saya berharap di mana saudara-saudara masih bisa bernafas dan masih bisa beraktivitas dengan baik. Pada hari ini kita akan memulai ibadah pemuda kami. Dan sebelum itu, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus. Semuanya tersenyum dan semangat. Sebelum kita memulai ibadah pemuda kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membimbing kami selama ini dengan baik dan sehat ya Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah pemuda kami. Kini memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar bisa menyiapkan hati dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa, dan sebelum itu kita akan menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tinggalkan diriku.
Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami meminta ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, agar kami bisa beribadah dengan baik, dan ibadah ini bisa sampai kepadamu dengan baik ya Bapa. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, karena kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan serta berdoa, maka pada saat ini tibalah kita untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan mengangkat lagu Dengan Sayapmu. Selamat malam teman-teman. Semoga kasih dan damai sejahtera selalu ada bersama dengan teman-teman. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh diizinkan untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu, merenungkannya Tuhan, dan memahami apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi dengan Roh-Mu ya Bapa, Engkau akan memampukan hamba-Mu untuk melakukan bagian hamba-Mu dalam pelayanan malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Sukacita sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali walaupun tidak bertemu secara langsung. Dan di malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-15. Dengan perikop, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu, kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Dan malam ini saya mengambil tema untuk renungan kali ini dengan tema yang berjudul Kaya dengan Kemurahan Hati dan Ucapan Syukur. Nah, ketika kita membaca ayat yang ke-6, ayat yang pertama dalam perikop ini, kita pasti akan merasa termotivasi untuk memberi. Karena apa? Karena dikatakan bahwa jumlah taburan atau pemberian kita akan sebanding dengan jumlah tuaian atau pendapatan kita. Siapa yang tidak akan tertarik? Dia memberi sedikit, dia dapat sedikit. Dia memberi banyak, dia mendapat banyak. Tetapi ayat berikutnya menuntun kita untuk memeriksa hati kita. Apa yang kita rasakan ketika kita memberi? Di dalam firman ini menyatakan bahwa apakah kita merasa rela, sedih hati, atau terpaksa? Nah, hal tentang perasaan ini memang hanya diketahui oleh kita secara pribadi dan juga Tuhan. Karena Tuhan yang mampu menyelidiki hati setiap orang. Terkadang ada orang yang mampu menyembunyikan perasaannya. Sebenarnya dia terpaksa atau sebenarnya dia tidak rela, tapi dia bisa menutupi dengan berbagai cara. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Karena Tuhan berharap kita memberikan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan dengan tulus. Ketika kita melakukan bagian kita, memberi dengan rela, dengan tulus, dengan sukacita, di ayat yang ke-8 Tuhan menyatakan bahwa Ia sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Kasih karunia dalam hal ini bisa berupa berkat jasmani, bisa berupa kesehatan, kerukunan, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita apapun yang kita lakukan. Nah, janji ini dilanjutkan dengan kata supaya
senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Karunia yang dilimpahkan itu membuat kita merasa cukup. Kalau kita ingat kembali doa Bapa kami, kita akan menemukan bahwa di sana kita diajarkan untuk meminta secukupnya. Tapi di sini juga Tuhan menyatakan bahwa ketika kita sudah cukup, kita akan dilimpahi dengan kebajikan. Ini mungkin agak mengherankan karena ketika kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan kasih karunia, tapi kita malah dilimpahi dengan kebajikan. Kalau kita melihat apa itu kebajikan? Kebajikan adalah segala sifat-sifat baik, penyabar, pemurah, peramah, suka menolong, dan lain-lain. Yang harus dimiliki oleh orang beriman dalam dirinya, karena sifat-sifat itu adalah sifat yang dipunyai Allah. Ayat yang ke-9 menyatakan, salah satu contoh kebajikan, bahwa ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kita tahu bahwa kondisi saat ini, banyak orang yang terkena dampak dari COVID-19. Virus corona membuat banyak orang berhenti dari pekerjaan mereka dan tidak bisa mendapatkan penghasilan, terutama orang-orang yang bekerja wira swasta, ya, ataupun sangat bergantung dengan interaksi mereka dengan orang lain, karena kita sekarang diwajibkan untuk tinggal di rumah. Nah, tapi terkadang kita tidak menyadari hal itu, bahwa di Kupang sendiri saat ini sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka terpinggirkan. Kalau kita lebih dalam melihat, banyak sekali sekarang komunitas-komunitas pemulung, ya, kemudian banyak sekali anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kemampuan ekonomi keluarga yang rendah. Tapi ini seolah-olah tertutup dengan hiruk-pikuk dunia yang memang lebih fokus pada kesuksesan hidup. Orang dikatakan bahagia kalau dia kaya, kalau dia punya jabatan, atau dia punya nama besar. Sehingga mereka lupa bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada orang-orang yang membutuhkan mereka. Nah, melalui firman ini, kita diajar bagaimana untuk meresponi kondisi ini. Kondisi yang begitu sulit bagi orang-orang tertentu yang tidak punya penghasilan tetap, dan benar-benar menjadi korban atas situasi ini. Terkadang kita memilih untuk berpikir bahwa, oh ya, mereka miskin karena mereka tidak mau berusaha. Atau mereka miskin karena mereka tidak kreatif. Atau mereka yang salah karena mereka tidak mau berubah. Tetapi ketika kita dalam posisi mereka, kita akan tahu bahwa dalam posisi seperti itu, yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa memperoleh makan setiap hari. Sangat sulit untuk hidup seperti mereka. Nah, dengan teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan sebagai pemuda yang punya banyak potensi, sebagai pemuda yang punya banyak kreativitas, kira-kira apa yang teman-teman mau lakukan untuk orang-orang ini dalam kondisi COVID-19 ini? Nah, kita melihat bahwa sebagai pemuda kita bisa berkata, kita belum punya penghasilan. Kita belum punya penghasilan, sehingga apa yang bisa kita bagikan? Caranya sangat sederhana, kita bisa menjadi sahabat mereka. Nah, ketika kita menjadi sahabat mereka, kita akan memahami apa yang kita bisa bagi dengan mereka. Terkadang mereka hanya membutuhkan teman untuk memotivasi mereka, bahwa dalam kondisi yang terbatas, mereka masih bisa untuk meraih mimpi mereka. Bahwa tidak mustahil, mereka punya cita-cita yang bisa mereka gapai. Namun jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, akan lebih baik lagi kita membantu mencegah penyebaran virus corona ini bersama-sama dengan mereka. Kita tahu mereka hidup di tempat yang tidak steril, seperti kita, dan mereka dipaksa untuk berinteraksi dengan sampah-sampah misalnya, orang-orang miskin yang memang terpinggirkan. Nah, apa yang kita bisa buat? Kita bisa membuat sabun cuci tangan ya, untuk mereka, atau kita membuat disinfektan, membuat masker kain, ya, ataupun kita membantu menggalang dana untuk membantu mereka ketika mereka tidak memiliki bahan pangan. Nah, ayat ke-11 sampai ayat ke-15 itu menyatakan bahwa jika kita berkelimpahan dalam kebajikan, Tuhan akan memperkaya dengan kemurahan hati. Dan kemurahan hati ini akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Menurut saya ini suatu tawaran yang berharga untuk kita semua. Kita akan kaya dengan kemurahan hati. Memang kalau dipikir
pikir orang kalau murah hati banyak ruginya, kalau dia akan banyak memberi. Tapi di sini Tuhan berjanji bahwa ketika kita kaya akan kemurahan hati, kita akan membawa ucapan syukur, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang yang kita bantu. Ini bisa terjadi kalau kita memberi dengan kita. Kadang orang berpikir bahwa ketika saya memberi, apa yang saya dapat? Orang lebih menilai pada harta. Bahwa ketika saya memberi, saya akan mendapat kembali harta yang sama. Tuhan memang menjanjikan hal yang berbeda. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan kelimpahan, tetapi kelimpahan dalam hal kemurahan hati, dan juga kita akan meningkatkan ucapan syukur, baik kita secara pribadi maupun ucapan syukur dari orang. Nah, apakah kita mau menerima tawaran ini? Sebagai pemuda, kita menyadari kita punya semua potensi. Kita masih muda, kita masih kuat, kita masih punya banyak talenta, punya banyak kreativitas. Nah, apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau buat untuk mereka yang terkena dampak dari COVID-19? Apa yang kita mau buat untuk orang-orang yang hidup miskin dan terpinggirkan? Di mana situasi mungkin setelah ini ekonomi kita akan semakin merosot, karena kondisi yang seperti ini kita sudah bisa melihat bahwa harga-harga mulai naik dan kita mulai sangat kesulitan. Dan ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada teman-teman pemuda yang ada di rumah. Apakah kita mau untuk menerima tawaran ini? Menerima tawaran untuk kita memberi dengan sukacita pada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mulai memberi dari orang-orang yang terdekat dengan kita, bersama teman pemuda kita. Ya. Jangan kita hanya fokus pada diri kita sendiri atau hanya terbatas pada orang-orang yang biasa kita temui. Tapi kita lebih lagi melihat teman-teman kita yang membutuhkan kita. Mari kita motivasi mereka untuk mereka tetap bersemangat melewati masa-masa sulit ini, dan juga kita semakin mendorong mereka untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Kiranya ini boleh memberkati teman-teman yang ada di rumah, dan saya percaya sebagai pemuda yang memiliki semua potensi terbaik, kita tentunya tidak akan diam melihat kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Kak Fani. Kiranya apa yang kita dengarkan bisa kita perbuat dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pemuda kita, marilah kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami percaya bahwa hanya karena kebaikan-Mu, kami boleh melewati masa-masa ini dengan aman. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memberkati kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa pemerintah kami Tuhan, yang terus berjuang untuk dapat menjaga keamanan dan juga kenyamanan masyarakatnya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menghadapi kondisi yang sulit ini. Bapa di surga, ajari kami untuk melihat setiap hal positif yang terjadi karena masa yang Kau izinkan terjadi ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja ini, biarlah gereja Silo mampu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami percaya teman-teman pemuda yang ada di sini boleh menjadi motor penggerak Tuhan untuk melakukan hal-hal baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah ungkapan syukur boleh dinaikkan oleh kami secara pribadi maupun orang-orang yang berinteraksi dengan kami, karena kami memiliki Allah yang sanggup memberikan solusi untuk setiap permasalahan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk tenaga medis, perawat Tuhan, yang terus bekerja keras untuk membantu penyembuhan pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau menjagai mereka dan Engkau juga memulihkan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah teman-teman pemuda yang walaupun kami tidak bisa berinteraksi secara langsung malam ini, termotivasi Tuhan untuk terus melakukan bagian mereka, berdoa dan juga bekerja, melakukan aksi-aksi yang mampu untuk membantu meringankan kondisi orang-orang yang terkena dampak dari situasi ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, biarlah kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mohon biarlah Engkau memampukan kami untuk melakukan firman yang telah kami bagikan malam ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.